Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi adik-adik ya lewat ibadah hari Minggu ini. Tuhan memberkati adik-adik. Udah siap semuanya? Siap Alkitab, siap Kidung Ceria. Oke? Hari ini adik-adik, Kakak Rita mau mengucapkan terima kasih nih kepada Mama Papa, Oma Opa, Om Tante, dan kakak-kakak yang sudah mendampingi adik-adik mengikuti ibadah hari ini. Dan Kakak Rita juga mengucapkan selamat ulang tahun nih kepada adik-adik yang merayakan hari ulang tahun selama seminggu ini. Biarlah dengan bertambahnya usia, adik-adik selalu setia dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dengan bertambahnya usia. Ya, terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, hari ini kita akan bernyanyi Mas PKPA. Pasti semuanya adik-adik sudah hafal ya. Ya, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mas PA. Adik-adik, pasti kita sudah tidak sabar ya untuk melihat aktivitas. Wow, aktivitas aku bagus pasti Kak. Ya, kita lihat ya. Silakan.
memuji Tuhan lagi nih dengan lagu pujian awal. Harus gembira dan semangat. Yuk kita menyanyi, berdiri semuanya, semangat. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Selesai. Adik-adik, kita buka Kidung Ceria dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti infak secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan hati, pikiran serta telinga kami, agar firman yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan kami sehari-hari. Engkau memberkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 41 ayat 1. Doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Demikianlah firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan pembacaan Mazmur, kita akan merespon pembacaan Mazmur dengan menyanyi dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih,
Kami mau bersyukur atas kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbingan Roh-Mu yang kudus ada di dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang akan disampaikan nanti boleh menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 yang berjudul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit dan menuai sedikit, juga orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap semua ya mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu cerita kita di minggu yang lalu. Oh iya, mengenai apa ya adik-adik ya? Iya, mengenai aku bekerja bersama, yang terambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, hari ini cerita kita mengenai pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Nah, adik-adik pasti semua udah kenal ya siapa Bapak Paulus, walaupun adik-adik mengenalnya dari Alkitab yang adik-adik baca. Bagaimana pelayanan Bapak kita Paulus yang dengan setia melayani Tuhan. Nah adik-adik, pelayanan Bapak Paulus hari ini di tengah jemaat di kota Korintus, ya jemaat Makedonia. Dan pelayanan Bapak Paulus kali ini mengenai pengumpulan pemberian bagi orang-orang yang susah adik-adik untuk menunjang pelayanan. Jadi Bapak Paulus mengimbau buat jemaat di Makedonia yang berkelebihan, yang hidupnya berkecukupan, untuk membantu mereka yang berkekurangan. Ya, karena pada saat itu mereka mengalami kemiskinan yang sangat ya adik-adik. Karena apa ya? Karena pemerintahan Romawi pada saat itu menetapkan pajak yang begitu tinggi, sehingga mereka semua merasa kesulitan. Jadi pelayanan tidak akan berjalan tanpa adanya dana ya adik-adik, atau uang. Jadi Bapak Paulus mengimbau bagi jemaat di Makedonia yang berkelebihan untuk membantu dalam pelkes bagi pelayanan di Makedonia, agar pelayanan di sana bisa berjalan dengan baik. Ya adik-adik, bulan ini adalah bulan pelkes. Apa sih pelkes adik-adik? Ada yang tahu nggak? Iya, pelkes itu artinya pelayanan dan kesaksian. Bentuknya seperti apa sih kak pelkes itu kak? Pelkes itu
Seperti ini adik-adik, misalnya persembahan atau persepuluhan yang orang tua adik-adik berikan, itu semua untuk menunjang pelayanannya adik-adik. Nah, ternyata pelayanan dan kesaksian itu sudah dilakukan bukan cuma saat ini, tapi di zaman Bapak Paulus sudah terjadi adik-adik. Dan gimana sih Kak, kita sebagai anak-anak untuk turut juga dalam pelkes ini Kak, untuk mewujud nyatakan pelkes tuh gimana ya Kak? Sedangkan kita ini dari rumah, hanya di rumah saja, segala sesuatu dikerjakan dari rumah. Ya adik-adik, walaupun kita ini kecil, walaupun adik-adik belum punya penghasilan, tapi di sini kakak mau mengajari adik-adik bagaimana kita yang kecil ini untuk ikut serta di dalam pelkes. Ya, adik-adik, pelkes itu adalah pelayanan dan kesaksian. Bisa juga dilakukan oleh adik-adik. Contohnya begini adik-adik. Pelkes yang kita wujud nyatakan ini pertama-tama harus dari keluarga kita dulu. Misalkan kalau mama papa kita sakit, tapi jangan sampai sakit sih. Seumpama lagi nggak sehat badannya, lagi kurang fit, adik-adik bisa mendoakan mamanya, mendoakan papanya, atau mendoakan adiknya yang sakit atau kakaknya yang sakit. Itu sudah wujud nyata daripada pelkes itu sendiri adik-adik. Adik-adik juga bisa membantu mamanya, membantu kakaknya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan-ringan saja lah. Misalkan adik-adik kalau mamanya lagi kurang sehat, nggak, di bunga-bunga nggak ada yang siram nih, adik-adik bisa menyiram bunga atau mencuci piring. Pokoknya hal-hal kecil yang adik-adik bisa lakukan tapi bermanfaat, dan itu semua adalah wujud nyata dari pelkes yang adik-adik bisa lakukan di tengah keluarga adik-adik. Nah Kak, ada yang mau bertanya lagi nih. Kalau aku mau mewujud nyatakan pelkes seperti yang mama papa lakukan atau Bapak Paulus lakukan, gimana ya? Aku kan masih kecil, aku belum punya penghasilan. Terus aku juga cuma di rumah aja, aku nggak keluar rumah. Ya begini adik-adik, dalam mewujud nyatakan pelkes, walaupun kita cuma di rumah, ada banyak hal yang adik-adik bisa lakukan. Contohnya, setelah selesai IPA, adik-adik bisa memberikan persembahan. Adik-adik juga bisa memberikan ACG, Aku Cinta Gereja. Dan kakak percaya itu setiap minggu adik-adik berikan semua ya. Dan juga kalau adik-adik punya tabungan, adik-adik mau bantu teman-teman yang satu gereja kita yang mungkin susah, kesulitan, apalagi tengah pandemi ini ya, yang anak-anak cacat atau yang kurang mampu, bisa adik-adik titip aja sama mama atau sama kakak layannya, bisa, kalian bisa titip itu semua. Ini loh persembahan aku. Adik-adik, bukan cuma itu yang adik-adik bisa lakukan, masih banyak bentuk pelkes yang adik-adik bisa wujud nyatakan meskipun cuma dari rumah. Nah, beberapa waktu yang lalu kan adik-adik di daerah-daerah terjadi banjir ya adik-adik. Di Sulawesi, di Kalimantan, juga di NTT terjadi banjir, tanah longsor dan sebagainya. Apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam? Banyak adik-adik. Misalkan contohnya adik-adik punya nih baju-baju bekas di rumah yang masih layak dipakai lah, tapi udah sempit nih. Adik-adik kumpulin aja, atau sepatu, atau tas sekolah yang layak pakai. Adik-adik bisa bawa itu ke gereja, atau pemberian yang lain. Ya adik-adik, apapun itu bentuknya,
Asalkan kita memberi dengan penuh sukacita, Tuhan memberkati itu semua. Jadi meskipun adik-adik kecil, adik-adik bisa mewujud nyatakan pelkes itu dalam kehidupan adik-adik dengan apa yang adik-adik miliki. Gak usah nunggu adik-adik punya banyak baru memberi. Dengan persembahan, dengan ACG, juga mendoakan orang sakit. Ini yang penting ya adik-adik. Adik-adik kan kalau bisa lihat di Warta Sepekan tuh ada tuh warga gereja yang sakit. Nah, kita bisa bawa di dalam doa. Bukan cuma anggota keluarga kita saja, tapi teman-teman kita di sekitar rumah atau tetangga kita mungkin ada yang sakit. Adik-adik bisa bawa di dalam doa. Itu juga merupakan wujud nyata daripada pelkes ya adik-adik, yang bisa kalian lakukan dari rumah. Dan dalam mewujud nyatakan pelkes ini adik-adik, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik semua ya. Karena 4 hal ini memang harus dilakukan. Yang pertama adik-adik, dalam pemberian pelkes harus dengan hati yang tulus. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sukacita. Yang keempat, ungkapan syukur. Bersyukur adik-adik bisa memberikan semuanya. Jadi bukan dengan hati yang terpaksa, dengan sedih. Tuhan gak terima itu ya. Ataupun adik-adik mau memberi tapi masih sayang. Barang-barangku masih bagus-bagus, sayang. Gak seperti itu ya adik-adik. Dalam adik-adik memberi harus dengan kerelaan. Oh iya, nanti besok-besok pasti mama papa belikan lagi. Kan ini udah gak muat lagi, jadi aku mau persembahkan ini buat sesamaku yang membutuhkan. Karena masih banyak yang seumuran adik-adik yang di daerah-daerah mungkin kesulitan untuk membeli pakaian atau membeli sepatu atau tas. Mungkin mereka kesulitan ya, untuk makan saja mungkin mereka sulit, apalagi untuk membeli pakaian, apalagi ketika mereka mengalami bencana alam ya. Ya adik-adik, jadi pemberian itu harus dengan hati yang tulus, ikhlas, disertai rasa syukur juga sukacita. Ya, Tuhan akan melihat itu semua dan Tuhan akan memberkati adik-adik dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kakak tutup cerita kita hari ini, kakak ada ayat hafalan buat adik-adik. Kita sama-sama buka ya adik-adik dari 2 Korintus 9 ayat 8. Ayat 7, maaf, kakak salah. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita sama-sama baca ya adik-adik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, satu kali lagi ya, kita sama-sama ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, itu ayat hafalan kita ya adik-adik. Adik-adik boleh menghafal ini dan terlebih lagi melaksanakannya dalam kehidupan adik-adik. Jadi ketika adik-adik mau memberi, mau melaksanakan pelkes, mau mewujud nyatakan itu, meskipun dari rumah, harus dengan 4 hal tadi ya, sehingga Tuhan memberkati pemberian adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kakak tutup firman ini, hari ini kakak mau memberikan aktivitas buat adik-adik di minggu yang akan datang. Aktivitas kita nanti adik-adik yang balita, adik-adik boleh berfoto ya. Fotonya dalam bentuk adik-adik balita sedang berdoa atau sedang memberikan sesuatu. Entah itu dengan mamanya atau papanya atau kakaknya.
Itu untuk anak balita ya. Untuk anak yang kecil dan tanggung itu sama ya aktivitasnya. Selembar kertas adik-adik boleh ditulis ya pengalaman adik-adik dalam mewujud nyatakan pelkes. Misalnya adik-adik pernah memberikan bantuan berupa pakaian bagi saudara-saudara kita yang ditimpa bencana atau apapun itu pengalaman adik-adik bisa ditulis adik-adik mau gambar yang mau diwarnain atau bagaimana samping-sampingnya itu bagaimana kreatifnya adik-adik, dan itu nanti dikumpulkan sampai paling lambat hari Rabu ya adik-adik, hari Rabu jamnya mungkin jam 12 ya adik-adik. Inilah firman yang telah adik-adik dengar, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih buat firman yang telah adik-adik dengar tadi. Kiranya Tuhan memberkati agar firman yang didengar boleh adik-adik laksanakan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Terima kasih juga kalau sampai saat ini kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan buat adik-adik masih adik-adik rasakan. Adik-adik boleh naik kelas semua Tuhan, dan mereka boleh tetap setia belajar dari rumah. Mereka tetap setia juga mengikuti IMPA dari rumah. Berkati juga orang tua mereka yang setia mendampingi. Berikan kesehatan yang baik buat adik-adik, juga buat orang tua mereka di rumah. Dan kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pelayanan kami Tuhan. Agar kiranya Tuhan memberkati selalu pelayanan kami. Agar walaupun kami laksanakan pelayanan ini dari rumah, kami percaya bahwa sehat Tuhan akan berikan, semangat untuk terus melayani Tuhan berikan. Pada pagi hari ini juga hamba mau berdoa Tuhan buat rekan pelayanan kami Tuhan yang sakit, buat Karini, Bu Neni, juga Kak Siska. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang baik Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali dengan tubuh yang pulih, iman yang semakin dikuatkan untuk kembali bersemangat melayani Tuhan. Tuhan memberkati obat, para dokter yang merawat mereka, juga keluarga yang memberikan dukungan doa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua pelayanan kami yang kami jalani dengan tulus dan ikhlas. Meskipun dari rumah, kami percaya Tuhan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan akan selalu kami rasakan, dan Tuhan selalu memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta yang baru, juga Ibu Febriola, juga semua majelis jemaat, juga kami semua yang turut serta Tuhan di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Kami juga mau berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit, juga di rumah dalam perawatan, baik sakit apapun maupun yang terkena COVID-19. Tuhan kiranya mau jamah, Tuhan memberikan kesembuhan yang sejati, Tuhan memberikan kekuatan, iman dan pengharapan, agar mereka selalu berharap akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, juga dalam pemerintahan kami mau berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden kami, berikan kesehatan buat dia selalu, juga para menteri yang membantu dia untuk
melaksanakan tugas-tugasnya Tuhan, agar dalam pelaksanaan pemberian vaksin juga dalam penanggulangan COVID-19 Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Juga masyarakat Indonesia boleh diberikan kesadaran yang tinggi untuk selalu menjaga kesehatan mereka, untuk setia di rumah, mencuci tangan, juga memakai masker, dan mematuhi semua peraturan pemerintah, juga dalam hal pemberian vaksin. Tuhan mau campur tangan agar COVID ini cepat selesai, dan kami bisa kembali Tuhan, berinteraksi kembali dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percayakan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah akan senantiasa memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini meskipun di tengah pandemi, untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, dan juga Tuhan menjauhkan kami dari segala aral yang merintang, juga sakit dan penyakit COVID-19 dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab seturut kasih dan kehendak Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahan kita lewat Mama Papa, dan nanti Mama Papa akan memberikannya ke gereja. Tuhan memberkati persembahan adik-adik, dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 329. Ya Tuhan, terima kasih. Kita sudah memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Petra Tuhan, yang dalam masa pembangunan Tuhan, Engkau mau memberkati Tuhan setiap rencana pembangunan yang akan dikerjakan Tuhan. Biarlah persembahan-Mu ini berguna untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. 1, 2, 3. Dia sama dengan
mengikutinya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas yang akan kami kerjakan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati selalu Tuhan lindungi kami Tuhan, berikan kesehatan Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, adik-adik lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mengikuti ibadah infak online ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ya, jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Terima kasih nih untuk adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah. Besok minggu tetap jam 8. Adik-adik sudah rapi. Ya, jangan lupa siapin Alkitab dan Kidung Ceria. Aktivitasnya juga harus dikumpulkan. Ya, oke. Minta mama atau kakak untuk membantu atau papa. Nah, adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah ini dan aktivitasnya dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 23.59. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.